Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 8 yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Muli kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada sore hari ini kita masih berikan kesempatan dan oleh Allah untuk melaksanakan proses pembelajaran. Salawat dan salam diberikan buat teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kemarin, yakni tentang interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Sebelum dilanjutkan, silakan disiapkan buku tulisnya dan catat apa-apa yang penting dicatat. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Itu namanya adalah interaksi. Antar negara atau bilateral artinya interaksi atau hubungan antar satu negara dengan negara yang lain di kawasan ASEAN dan di kawasan kerjasama antar anggota-anggota ASEAN. Ya, ini yang disebut dengan interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Apa tujuan kerjasama antar negara ASEAN? Tentu kerjasama itu ada tujuannya. Tujuannya itu menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan. Untuk mencapai satu kesepakatan yang menguntungkan. Jadi apa kerjasamanya? Supaya untuk mendapat untung. Satu negara itu, misalnya Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, Malaysia beruntung dan kita juga beruntung. Itu adalah tujuan dari kerjasama. Kerjasama itu bisa di bidang ekonomi, apa contohnya di bidang perdagangan, misalnya kita melakukan perdagangan dengan Jepang, misalnya kita mengirim karet ke sana, sawit ke sana, lalu mereka memenuhi kebutuhan kita di dalam negeri, misalnya berupa alat-alat transportasi, alat-alat telekomunikasi. Bidang sosial itu juga bisa berupa hubungan antara masyarakat Indonesia misalnya dengan masyarakat Malaysia misalnya. Ada satu kesepakatan tertentu. Nah, ada hubungan budaya untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di satu negara. Misalnya mengadakan suatu event, event batik misalnya, supaya batik kita di Indonesia ini terkenal di mancanegara, dikenal di negara-negara luar. Maka ada suatu hubungan atau kerjasama budaya. Kemudian di bidang pendidikan, suatu negara yang ada di kawasan ASEAN misalnya, ada pendidikan yang masih rendah, maka dia akan meningkatkan pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia menjadi lebih maju dengan menyekolahkan atau kuliah ke luar negeri. Nah, ini bisa jadi suatu kerjasama di bidang pendidikan dan juga politik tentang keamanan negara antar negara-negara ASEAN. Dan apa yang mendorong dan apa yang menghambat kerjasama antar negara? Yang mendorong itu yang pertama, persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Ada yang berbeda, ada ciri khas tertentu terhadap negara itu. Seperti contohkan tadi negara Jepang. Negara Jepang ini adalah negara yang sedikit sumber daya alamnya, tetapi mereka pandai membuat alat-alat transportasi
Sehingga untuk membuat alat-alat transportasi ini mereka harus bekerja sama. Ya, itu yang di luar ASEAN. Kita ambil contohnya di negara ASEAN, Singapura misalnya. Negara Singapura adalah negara maju di Asia Tenggara. Dia tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk melakukan produksi suatu barang misalnya. Maka dia harus bekerja sama dengan negara Malaysia, negara Indonesia, supaya tercukupi dan bisa produksi. Itulah faktor yang pertama, yaitu perbedaan sumber daya alam. Di sana tidak ada, di sini ada. Akhirnya terjadi kerjasama. Persamaan dan perbedaan wilayah. Ini mendorong juga. Daerah yang jauh, maka akan sulit untuk bekerja sama. Tapi kalau dekat ya kan mudah bekerja sama. Kemudian perkembangan teknologi seperti yang dijelaskan tadi, persamaan dan perbedaan budaya. Adanya perbedaan persamaan budaya seperti persamaan budaya dengan Indonesia dengan Malaysia. Ada perbedaan budaya Indonesia dengan Singapura, Filipina, Thailand misalnya, sehingga terjadi suatu kerjasama. Faktor penghambatnya apa? Terjadi bencana. Jadi bencana seperti virus corona. Ya, ini menghambat terjadi kerjasama, sehingga dengan terhambat kerjasama ini ekonomi di satu negara itu akan melemah karena kurangnya pasokan dari luar negeri, dan di luar negeri juga kurangnya pasokan dari negara kita, sehingga sulit untuk mendapatkan barang-barang. Akhirnya terjadi inflasi dan negara menjadi ekonominya menjadi tidak stabil. Ideologi negara. Ya, ada ideologi satu negara yang tidak menerima Islam di dalamnya misalnya, tidak boleh bekerja sama, atau Islam tidak boleh menerima negara lain yang berbeda agama, itu perbedaan ideologi satu negara. Ini menghambat waktu kerjasama. Kebijakan politik juga, suatu pemerintahan melakukan kebijakan harus banyak surat-suratnya untuk pergi ke satu negara, sehingga mempersulit, sehingga ini juga menghambat. Kemudian perbedaan kepentingan, ini tidak ada pentingnya. Ada perbedaan mata uang, ini juga menjadi penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Bentuk-bentuk kerjasama bidang ekonomi seperti ini ya. Kemudian bidang festival budaya, pertukaran pelajar, bantuan Indonesia terhadap Kamboja, kemudian pembentukan AHA. Apa upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN? Kemudian 3 pilar ASEAN, politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya. Ini yang dicanang-canangkan oleh ASEAN. Faktor pendorongnya itu kekompakan, konsistensi, terbukaan, saling memiliki, saling menghormati, dan kesetia kawanan sosial. Dan stabilitas kawasan Asia Tenggara, pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara. Sehingga dengan adanya ini, maka kerjasama antar negara ASEAN itu dapat berjalan dengan lancar dan semakin maju. Nah, inilah materi kita untuk pada hari ini tentang kerjasama antar kawasan negara-negara ASEAN, faktor pendorong dan penghambat, dan upaya peningkatan kerjasama. Terima kasih atas perhatian. Dan jangan lupa dikumpulkan catatannya. Oke, link Google Form yang akan dibagikan nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.